her. I told you to come to me. I thought you told me that you go. I'm scared that you were done. I'm standing right here talking to you. Hai, selamat datang di channelku 911 Against. Hari ini kita akan membahas mengenai rekaman panggilan darurat 911 yang membahas mengenai seorang ibu yang tega anaknya dikarenakan mengalami gangguan jiwa. Mari kita simak ceritanya. Wait, jangan senyum-senyum dulu deh. Kalian yakin melanjutin video ini? Yakin? Ya udah deh. Check this out. Kisah kali ini berasal dari Amerika Serikat, tepatnya San Antonio. Seorang perempuan bernama Oti Sanchez mengalami gangguan jiwa normal selama kurang lebih 5 tahun. Oti ini udah bolak-balik ke rumah sakit dan dokter bilang Oti memiliki gangguan yang sangat banyak. Pada tahun 2006, Oti menjalani terapi antipsikotik. Semenjak dari itu, ia mengalami gangguan dari kepalanya yang menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. Oti mempunyai pacar nama Scott Buchholz, ya seperti itulah, yang sudah berpacaran selama 6 tahun. Pada tahun 2008, bulan Mei, Oti menelpon ibunya dan dia mengabari bahwa Oti ingin pergi ke Austin untuk menjalani terapi lagi, yaitu terapi akupuntur, dan Oti akan segera pulang katanya setelah pengobatan di Austin ini selesai. Namun kabar kepulangan Oti tidak kunjung datang dan mamanya panik. Ternyata perjalanan pulang si Oti berhalusinasi lagi, guys. Si Oti ini ternyata ada di apotek, guys. Gak tahu, cuma nongkrong gitu diam-diam berjam-jam. Akhirnya pegawai apotek takut kenapa-napa, jadi langsung nelpon polisi dan kemudian membawanya ke rumah sakit utara bagian Austin. Di sana Oti didiagnosa menderita skizofrenia. Sedikit informasi nih, skizofrenia adalah penyakit mental jangka panjang yang membuat kita berhalusinasi, delusi, bahkan perubahan perilaku pada diri kita sendiri yang sebelumnya belum pernah terjadi kepada kita. Pelaku penyakit ini susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan susah membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Namun sangat disayangkan, dokter hanya memberikan obat dan memperbolehkan Oti kembali ke rumahnya. Padahal dia nih udah didiagnosa mengalami penyakit skizofrenia. Dapat titik terang nih guys. Selama dikasih obat dari dokter yang tadi nih, penyakit si Oti ini mulai berkurang dan hampir nyaris hilang. Tetapi dikarenakan obatnya mahal, Oti memutuskan untuk tidak membeli obatnya lagi. Dan tak lama dari itu Oti hamil. Keadaan dalam beberapa bulan ini masih aman sih. Tetapi naas, sungguh sangat disayangkan, pada tahun 2009 suara-suara di kepalanya Oti kembali lagi. Oti pergi ke rumah sakit dan berkata bahwa dia berhalusinasi dan memiliki pikiran yang. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter bilang bahwa Oti mengalami gangguan mental sangat parah dan langsung dikirimkan ke ruang gawat darurat. Lagi dan lagi, setelah perawatan dilakukan, Oti diperbolehkan pulang kembali. Setelah Oti pulang ke rumahnya, Oti berkata dia mengalami gangguan mental yang sangat parah. Jadi Oti ingin pulang ke rumah orang tuanya. Beberapa bulan mau melahirkan, Oti dijaga oleh ibunya yang bernama Manuela dan kakaknya yang bernama Priscilla. Mereka merawat Oti hingga akhirnya Oti melahirkan seorang bayi. Bayi tersebut diberi nama Scott Baby. Semenjak mempunyai anak, Oti semakin depresi dan berhalusinasi parah. Ketika Oti tidak baik-baik saja, Oti memberikan anaknya kepada kakaknya Priscilla sampai keadaan dia tenang. Berkata saat Oti dalam keadaan tenang, Oti seperti ibu
yang sangat mengasihi anaknya. Dia menidurinya, memeluknya, dan bahkan memberikan kepada dia. Layaknya seorang ibu. Hingga akhirnya hari yang pun tiba. Hari yang sangat kejam pada hari itu terjadi. Priscilia, kakak Oti, menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Mari kita dengar percakapan 911-nya. 3, 2, 1. Oh my God. San Antonio Fire and EMS, how can we help you? I needed ambulance at 351 Wayside Drive. 351 Wayside? Yeah. A house or an apartment? It's a house. It's an emergency. Okay, and what's going on? What's the emergency? I'm sorry? What's the emergency? What's going on? My sister has... She's her child. Hello? Hello? Tell me what's going on. Don't talk to the other people. Talk to me. My sister has... She's a child. Seriously, her child. How did she do that? What's going on with the child? The baby... She has... What did you say? The baby is... How old is the baby? The baby's 3 weeks... Not even 3 weeks old. 3 weeks old? Not even 3 weeks old. Please. What did she do to him? Oh, Or her? she him over the head. I don't know. All right, ma'am. Stay on the line. I gotta connect you up to the police, okay? Stay on the line. Yeah, I'm here. All right. Go ahead. Ma'am, what is your name? My name is Priscilla Garcia. Where's your sister at? Just stay there, Auntie. Stay there. I'm sorry. Priscilla, where's your sister at? She's just sitting on the couch. She's gone. Last night she was hearing voices. She kept bringing me the baby, and finally she calmed down, and I took her back the baby. And then now I just woke up to her screaming. Okay, how old is the baby? Not even 3 weeks old. She's the baby's dead. Please, somebody come. Okay, they're on their way, buddy, okay? I need the keys so I can open the front door. Oh my God. Ma'am? Ma'am? Yes. Do not touch the baby. Don't disturb anything in the area there, okay? Right? My mom was Don't touch holding the nothing, baby. okay? My mom was holding the baby. She Alright. the baby down. All right, ma'am. Everybody's on the way to help you, okay? Oh, I need to find the keys to the front door. No, I see nobody. Okay, baby, just stay right there. Is that your sister? Yes. Oh my God, I can't believe it. Yourself? Sister, I told you to come to me. I'm not. I'm standing right here talking to you. Priscilla. Yes. Where did she? In the heart and in the stomach, she says. No. I see a stab wound in her heart. Yes. Your sister? I'm looking at her right now. Yes. EMS. Okay. All right, they're on their way. Okay. Oh my God! Oh my God! I love you. Yeah, please. Mama, calm down. Mama, I'm on the phone with you right now. I can't call him right now. Ma'am? Yes. I'm going to go ahead and let you go, okay? They're on their way. Setelah penyelidikan selesai dan Oti diwawancarai oleh psikolog, akhirnya pada bulan Juli 2010, Oti Sanchez dinyatakan tidak bersalah dengan alasan gangguan parah dan dimasukkan ke rumah sakit dengan keamanan maksimal untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Jaksa wilayah Amerika Serikat mengatakan ini jelas kejahatan yang mengerikan. Saat Oti dibawa keluar, pengadilan Scott pacarnya tadi menghampiri Oti dan berkata selamat tinggal Oti. Dan lalu Oti menjawab, sampai jumpa Scott, I love you.
Di luar pengadilan, Manuela, ibunya Oti, senang karena diberi kesempatan kedua untuk hidup, tapi ia sangat sedih karena cucunya, Scotty, tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Pengakuan Oti Sanchez pada saat wawancara psikolog, Oti mengatakan, suara-suara itu menyuruh saya untuk menyakiti Scotty. Dia akan menjadi malapetaka bagi umat manusia. Other news today, it was one of the most gruesome ever in San Antonio. And today, Oti Sanchez was found not guilty by reason of insanity after burying her newborn nearly a year ago. Now, she's headed to a state mental hospital. Gila sih, Oti Sanchez. Menurut kalian gimana? Komen di bawah teori-teori kalian. I hope you're happy to watching my video. And sampai jumpa minggu depan lagi. Dan next saya lagi. Terima kasih. Saya ucapkan bye. Di tahun 2006, Oti menjalani